Coba kita lihat nih, dari dulu orang diajarin cinta sama habaib, itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin anda nggak cinta sama habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain, banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa, bodoh tapi cinta habib tuh pinter. Pinter nggak cinta habib berarti bodoh. Gampang loh. Loh gak enak yang ngomong habib, gak enak toh. Masuk habib ngomong begini. Nah karena yang lain gak mau ngomong, yang lain gak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini, siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri, dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain, dan tidak pernah pengen dimuliakan, tidak pernah pengen dihormati. Nah ini anak cucu Rasulullah, memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang gak sama. Mohon maaf, memang beda, gak sama. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. 口寄せの術 542-1M, open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini ada ceramahnya dari Nopel Alaidrus. Nah, dibilang sejak kecil anak diwajibkan untuk mencintai Habib. Kalau ada ustadz yang ngajari nggak cinta Habib, itu disuruh ganti ustadznya. Udah gitu, kalau ustadz pintar pun kalau misalnya nggak cinta Habib, dibilang nggak pintar, dibilang bodoh. Kalau ustadznya bodoh, kalau cinta Habib itu dibilang pintar. Kiai-kiai juga harus hormat kepada mereka, biar kiai-kiai itu juga dimuliakan. Dogma-dogma seperti ini aja yang terus mereka sampaikan ya di berbagai acara. Dan mungkin ini sudah tertanam dalam ya ke pikiran masyarakat kita ini, masyarakat plus 62. Kalau memang itu sebuah keniscayaan, mereka ini manifestasi Nabi Muhammad di era sekarang. Makanya begitu mudah sekali ya orang-orang kita ini mengamini setiap apa aja yang mereka sampaikan. Padahal dalam hadis itu Rasul paling membenci orang yang berlebihan dalam menghormati dan orang yang terlalu ingin dihormati. Barang siapa yang senang, orang-orang berdiri menghormatinya, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Oke ya, udah kita lihat dulu video Nopel Alaidrus ini ya. Sejarah, berapa banyak habaib yang mati demi NKRI? Para habaib adalah para pejuang, mereka adalah para pahlawan, mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang gak takut apapun, mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Betul. Mestinya udah porak-poranda di kampung itu, kok ada Habib nggak jadi itu. Ada bempernya, dikurangin sama Allah tekanannya, suhunya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib, jangan musuhin anak cucu Nabi, jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jangan punya kiai-kiainya nggak dihargain, tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing, bangsa ini akan buruk, bangsa ini akan rusak. Kenapa? Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Wak ya, dia bilang berapa banyak habaib yang mati katanya untuk memperjuangkan NKRI. Cobalah kita resapi dalam hati kita ya. Kita ini dari nenek moyang kita dulu nih di Nusantara ini, di Indonesia ini, semuanya berjuang dan terbunuh. Coba bayangkan lebih banyak mana yang berkontribusi ya memperjuangkan bangsa lagi mati. Bukan aku aja, kita semua ini masyarakat Indonesia khususnya, dari buyut-buyut kita juga itu berapa banyak yang terbunuh. Coba sampai ke sekarang kita ini, sampai generasi kita ini, berapa banyak yang mati dibunuh sama penjajah. Apa mungkin nenek buyut-buyut kita dulu ini diam aja, yang berjuang cuma Habib ini aja. Ya, cobalah kalian pakailah dikit hati ya. Kadang-kadang sedih juga ya, nenek buyut-buyut kita ini nggak dianggap sama si Nopel ini. Kadang kita juga lupa
Kalau kita bicara soal perjuangan ini, yang kita sorot itu biasanya pejuangnya atau pahlawannya. Padahal yang terjajah, yang korban, kerja paksa dan sebagainya itu banyak, lebih banyak lagi jadi korban. Itu kan sebenarnya, ya itu nenek-nenek moyang kita, buyut-buyut kita dulu. Cobalah itu bayangkan. Jangan dari segi pahlawannya aja, tapi yang sebagai korban kerja paksa, yang dicambukin, yang disiksa, nggak dikasih makan, ya mungkin yang disetrum juga ada. Kan banyak penyiksaan-penyiksaan penjajah ini. Nah, sedangkan mereka itu keturunan bukan asli orang Indonesia. Nenek-nenek moyang mereka tuh imigran dari negara lain, yang notabene negara mereka juga sedang konflik. Apa iya mereka bukannya memperjuangkan negaranya malah berjuang di Indonesia? Cobalah, apa mungkin yang ada mereka itu cari penghidupan di negara Indonesia ini? Bisa-bisanya dia menghitung jumlah berapa banyak Habib yang mati. Astaga. Ini ya Wak, aku tuh lahir di Medan, di kota kecil. Dari kecil sampai besar sampai kawin, nggak ada yang namanya Habib di situ. Aku nggak tahu. Aku taunya udah pindah ke Jakarta aja. Aku pindah ke Jakarta tuh umur 27 lah. Aku udah punya anak 1. Itu nggak tahu aku yang namanya Habib kayak mana. Nggak ada bencana tuh, nggak ada. Banjir nggak ada. Gempa ada ya, gempa-gempa biasa gitu kan. Nggak ada yang aneh-aneh lah. Kayak tsunami Aceh kemarin tuh aja ya ada gempa dikit, tapi aku sendiri nggak berasa karena masih tidur aku nggak berasa ada tsunami Aceh yang gitu dahsyatnya. Aman di sana, nggak ada Habib, betul. Yaudah, kita lanjut dulu ya. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Coba kita lihat nih, dari dulu orang diajarin cinta sama habaib, itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz agak bodoh, gak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter gak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Oh, gak enak yang ngomong Habib, gak enak toh. Masuk Habib ngomong begini. Lah karena yang lain gak mau ngomong, yang lain gak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama Habib, barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri, dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain, dan tidak pernah pengen muliakan, tidak pernah pengen dihormati. Makan ke bareng, tidur ya seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai, nggak ada Habib minta dipuji dimuliakan, nggak ada. Itu fitnah. Orang-orang yang gak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib, atau kamu salah lihat Habib. Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya bener atau enggak. Oh sekarang kan banyak ngaku. Kadang yang di tengah jalan itu operasi nyekat, ternyata terbukti 2 tahun nyamar jadi polisi, ya kan ya. Ternyata bukan polisi, kan masuk berita nih. 2 tahun ya nyamar jadi polisi, pakai seragam polisi, ternyata bukan polisi gadungan. Makanya jangan mengatakan seperti itu kepada para habaib. Nauzubillah min dzalik. Walaupun kedengarannya rancu, tapi mudah-mudahan masih bisa kita pahami arah tujuan pembicaraannya. Tapi mungkin kalau yang remaja, yang udahlah, yang malas berpikir seperti itu kan, mengira orang ini benar-benar tulus gitu ya, tidak mau disanjung, tidak mau dihormati, tidak mau dimuliakan. Tapi di awal dia kan sudah menyampaikan bahwa ustadz-ustadz yang tidak mengajari cinta habaib tinggalkan, berarti bodoh. Berarti kalau ustadz yang bodoh mengajarkan cinta habaib berarti pintar. Begitu juga dia mengatakan, coba lihat sejarah-sejarah kiai-kiai dulu, semua mencintai habaib, hidupnya barokah dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain dia juga mengatakan kami tidak butuh dihormati, kami tidak butuh disanjung, dipuja. Kalau ada itu habib palsu dan sebagainya, kan bla 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 begitu. Tapi kesimpulannya dia ingin mengatakan kalau habib-habib ini ya tetap derajatnya lebih tinggi daripada kita-kita ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini bab penting, mohon maaf. Cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Nah kalau di Mesir lain Sayyid, ya di Mekah, di Madinah disebut Syarif, beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW, seorang Syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda, nggak sama. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda.
Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah, yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri, nggak sama. Iya, dia mengakui sendiri kalau di kitab-kitab kuno itu nggak ada yang namanya Habaib. Ya memang nggak pernah ada yang namanya Habaib itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dia bersombong diri lagi, mengatakan zatnya beda, adonannya beda, nggak sama keturunan Nabi dengan orang lain, gitu kan? Gennya beda katanya. Kalau masalah gen, ya boleh cek DNA ya. Gen mereka itu apa, udah pada tahu semua ya. Nah tapi di sini ini jelas-jelas kesombongan yang hakiki ya. Karena Nabi Muhammad sendiri pun tidak pernah membanggakan dirinya, bahkan memperingatkan kepada keluarga-keluarganya agar tidak membangga-banggakan nasab. Nah ini ada beberapa hadis peringatan Nabi Muhammad untuk orang-orang yang suka membanggakan nasab nenek moyangnya. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Hadis sahih. Apa maknanya? Hukum berlaku bagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi jelas ya di sini hadisnya itu menerangkan bahwa keluarga bahkan anak kandungnya Nabi Muhammad SAW sendiri pun itu dilarang untuk membanggakan nasab ayahnya atau nasab Nabi Muhammad itu sendiri. Nah ini si Nopel nggak tahu keturunan siapa, membanggakan diri, membawa-bawa, menjual nama Nabi Muhammad SAW yang jelas mulia. Jadi nama Nabi yang mulia bisa dikotori oleh orang-orang kayak Nopel ini ya. Oke, kita lanjut. Nggak sama di mana? Tentu, boleh ya? Mohon maaf saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul. Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Bukan saya, tapi Gusnya nggak nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo. Jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Nah, ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut, cucu Nabi, cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya ini kelihatan hormat, meladeni, melayani, padahal Habibnya beling. Ditanya sama santri-santrinya, Yai, kenapa sih kok jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja? Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Nah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Yang genah. Penyakit satu lagi yaitu takabur. Kabir, besar. Takabur, merasa besar. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Nah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul enggak ada manfaatnya kalau perilakunya enggak benar. Walik. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah nggak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Nggak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran, ini contoh. Biar melek. Maksud saya apa? Ayo kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu. Jalannya ulama-ulama dulu. Bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang menyombongkan diri sama anak cucu Nabi, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri, dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang. Kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ada salah,
salah, sesuatu yang salah dan salahnya fatal. Senang pada pujian yang tidak layak untuk disandang, itu sedang kurang sehat. Betul, karena Anda mengatakan segala puji milik Allah, kenapa Anda merindukan pujian? Aneh kan orang ini sholat mengatakan segala puji hanya milik Allah, selesai sholat dia pengen dipuji. Aneh ya. Itu kan anak darah dagingnya Nabi Nuh, diajab Allah. Nabi juga bilang kalau anaknya mencuri Sayyidah Fatimah, itu tangannya Nabi sendiri yang potong. Oke, udah kalau nggak gini aja lah ya. Kalian ini kan udah dimuliakan ini ya sama muhibin. Kalau Nabi bilang anaknya mencuri Fatimah, Sayyidah Fatimah, itu mau dipotong tangannya. Nah kalau kalian ini, Habib-Habib ini, mulutnya nipu, bohong, dusta, cerita-cerita khurafat yang nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada apa-apanya, cuma kerang-kerangan kalian sendiri aja, itu dipotong lidahnya kayak mana? Nah itu baru fair ya, baru fair. Ini semua ulama-ulama pasti memuliakan kalian kalau memang kalian mau kayak gitu ya. Termasuk aku sendiri pun termasuk akan respect sama para Habib Ba'alawi kalau memang seperti itu ya. Channel ini pun aku stop untuk bahas Ba'alawi lagi kalau memang mau fair-fairan kayak begitu ya. Nah, mau dipotong lidah-lidah kalian tuh yang asbun aja. Oke lah ya, segitu aja. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Nah hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.